teman-teman DPW dan DPD Kota Surabaya, dalam hal ini Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. Karena hari ini beliau atau teman-teman ingin secara terbuka menyatakan dukungan, dan ini adalah bagian daripada gerakan relawan yang bernaung dalam simpul bernama Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. Itu kira-kira kehadiran kami di sini. Terus aliansi Anies ini apa ujuk-ujuk tiba-tiba terbentuk untuk ini, apa ada historinya? Oh, cukup panjang. Kalau untuk Surabaya ini atau untuk Jatim ini prosesnya sudah cukup panjang sebenarnya. Bahkan setahun yang lalu kita sudah proses dan memang dalam konteks itu kita minta dalam hal ini wilayah untuk segera mungkin teman-teman di kota Surabaya terbentuk, dan alhamdulillah hari ini bagian daripada kulminasi lah, nantinya proses yang cukup panjang dan matang, dan kami bersyukur karena proses itu ternyata membuat proses dari hadirnya deklarasi ini luar biasa. Teman-teman di semakin solid, semakin matang di bawah usasinya. Gitu. Selain Jawa Timur, Wilayah se-Indonesia ya, jadi tersisa sekitar sekarang kan wilayah bukan 34 wilayah, 38 wilayah ya, artinya praktis kami yakin dan optimis insya Allah sebelum Mas Anies nantinya kemudian secara resmi diusung oleh Nasdem, Demokrat dan PKS di Oktober nanti, kita berharap struktur kita di tingkat wilayah sudah semua rampung. Kira-kira itu. Ada strategi Pak mungkin untuk teman-teman yang tadi disampaikan? Strategi kami yang jelas sederhana sebenarnya. Bagaimana semua kita ini bergerak dengan pendekatan yang sederhana. Ya, lakukan apa yang bisa dilakukan, jangkau apa yang bisa dijangkau. Nah, terkait dengan langkah-langkah lebih taktis, ya ada upaya stikerisasi, apa upaya kampasing, di mana kampasing ini kita minta semua teman-teman relawan bergerak. Ya, tetangga kiri kanan diajak untuk kemudian menyampaikan informasi tentang apa yang sudah dilakukan Mas Anies selama memimpin DKI Jakarta. Itulah saya kira senjata yang dimiliki oleh teman-teman relawan, kemudian menyampaikan kepada siapapun ya, dalam rangka harapannya tentu itu meningkatkan popularitas dan elektoral Mas Anies. Kira-kira itu. Mungkin tim kami, tim IT kami yang nanti akan mengawal pada saat proses pemilu nanti. Yaitu ini, oh, Pak, untuk ini salah satu milenial. Bagaimana milenial bisa kita tarik, mahasiswa kita tarik untuk bergerak bersama-sama untuk membuat Indonesia berubah. Jadi program perubahan itulah yang utama. Bagaimana menjadi lebih baik, bagaimana Mas Anies tidak pernah membatalkan hal-hal yang baik. Semua yang baik akan pertahanan Mas Anies. Yang kurang diperbaiki, yang jelek itu yang akan dihapus. Kenapa? Karena ingin Indonesia sejahtera, Indonesia berubah menjadi lebih baik, Indonesia menjadi jaya, berwibawa, dan bisa menaikkan kelas menjadi bukan hanya dalam negeri saja, ke luar negeri pun Indonesia akan makin populer dan diperhitungkan. Insya Allah itu. Pak, langkah-langkah sendiri dari DPD Surabaya Pak untuk kemenangan Pak Anies Pak. DPD telah bergerak. Saya bersama salah satu tim saya, Bu Titi, itu telah bergerak. Mulai dari kita rekrut kaum emak-emak, bahkan tidak sungkan-sungkan. Bu Titi ini adalah suka naik Gojek. Setiap naik Gojek selalu dia promosikan bagaimana Anies itu tidak berdusta. Dan saya memberikan gantungan kunci. Tidak berdusta. Yang disampaikan adalah bagaimana peran Anies, bagaimana yang dilakukan Anies. Ya, jadi kita cuma menunjukkan bahwa ada bukti. Bukti-bukti ini yang kami bawa, yang kami sampaikan. Kepada siapa? Kepada siapapun. Kami tidak suka konflik. Kami selalu berbicara, berusaha menjelaskan bagaimana Anies. Kalau dia suka, alhamdulillah. Nggak suka, bagaimana? Mungkin belum waktunya dia suka. Tapi kalau ketemu lagi akan saya coba lagi. Mudah-mudahan dengan cara begitu kita bisa mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Bahwa Indonesia adalah negara yang makmur, rakyatnya harus makmur. Negara Indonesia butuh pendidikan, maka tokoh-tokoh pendidikan nanti akan ikut serta bersama kami nantinya untuk membangun negeri ini, untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah cita-cita. DPD Surabaya ini didukung oleh Sri Kandi Anies. Sri Kandi Anies ini bergerak sampai-sampai ibu-ibunya ini ya melupakan kewajiban ini, tugas rumah tangga. Saking cintanya kepada Anies, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi selalu Anies dan Anies. Dan kami sampai punya 31 kecamatan karena kami punya ketua yang
tidak malas untuk berkunjung ke tempat-tempat kecil sekalipun. Tidak pas harus di kafe atau apa, tapi di warung kecil pun hanya ketemu satu orang pun berani ketemu. Maksudnya untuk menjalin silaturahmi agar DPC itu tadi bisa berkembang. Jadi Sri Kandi Anies tetap mendukung dan ingin perubahan Indonesia harus menjadi lebih baik. Anies Baswedan Presiden 2024. Rani Rek. Caranya agar nanti pemilu nanti berjalan sesuai dengan harapan seluruh warga negara kita, jujur, adil, mak. Itu yang kita harapkan. Karena itu monggo mak, kita mak. Oke, untuk membantu untuk mengawal prosesi pemilu pada 2024. Jadi apa yang kami lakukan, kami bekerja dengan membuat sistem cerdas berbasis AI, artificial intelligence, yang nanti kemudian akan mengawal suara-suara ini menjadi sebuah wadah yang validitas dari data tersebut sangat terjamin. Karena kami dengan secara real time menyajikan data, berbeda dengan quick count. Jadi kami berbasis AI, karena quick count berbasis dengan statistik. Margin error dari statistik itu 3%, lebih di atas 3%. Sedangkan kami menggunakan AI dan kekuatan AI adalah data. Jadi insya Allah kami menjamin kualitas dari validitas data kami, dan itu yang kami pegang dan kami janjikan ke Pak Isaan sore. Oke, gitu. Oke. Terima kasih. Kemudian berkaitan dengan kami mewakili Partai Demokrat, tadi ada PKS, juga ada Nasdem, dan ada Partai Umat. Kita bersama-sama mendukung dari teman-teman aliansi Anies di Surabaya. Semoga semakin kokoh, semakin solid, dan kita dapat memenangkan pilihan kita, Mas Anies Rashid Baswedan, untuk menjadi presiden. Biasanya koordinasinya gimana, Pak? Mengikuti konstruksi dan instruksi dari pusat. Sebagaimana diketahui oleh teman-teman bahwa piagam dibentuknya KPP ya, koalisi pada bulan Maret yang lalu sudah kita lakukan bersama-sama. Nah, kemudian bagaimana dengan partai pengusung? Sampai dengan hari ini dan detik ini kami semakin solid, kami semakin mantap melangkah. Tentunya semuanya adalah berkat arahan dari pimpinan kami masing-masing di DPP. Tapi yang jelas kami bersama masyarakat sudah sepakat untuk tetap memenangkan Mas Anies Rashid Baswedan menjadi presiden 2024. Jadi ini di Anies ini kita bikin gerakan perubahan Pak, untuk Indonesia yang lebih baik dengan dipimpin oleh elektabilitas Bapak Anies Rashid Baswedan. Dukung untuk pencalonan dan pemenangan Bapak Anies Baswedan. 6.